kalau secara sederhananya ya energi kita bicaranya kuantitatifnya, kalau eksergi ya kualitatif gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini saya coba Iya, urutkan betul. pertanyaannya dari yang sederhana dulu ya Pak, dari yang karena ini masih angkatan-angkatan baru, mungkin ini pertama saya coba bacakan dari Al-Fatih Akbar, angkatan 2019, ingin bertanya kalau di termo kan biasanya diajarkan tuh Pak, ada efisiensi Carnot, efisiensi ideal, terus aktual gitu ya Pak ya. Kalau misalnya di lapangan nih katanya, itu biasanya tiga-tiganya atau gimana? Karena termasuk di software sendiri kadang ada perbandingan tuh efisiensi Carnotnya segini, idealnya segini, aktualnya segini. Tapi kalau untuk di lapangan sendiri, evaluasinya apakah hanya efisiensi aktual atau seperti apa Pak Rian? Silakan Pak. Iya, oke. Kalau jawabannya, selama saya menjadi staf efisiensi energi, itu yang dibandingkan secara umum adalah efisiensi aktual sih. Jadi efisiensi aktual dalam hal ini kita membandingkan dengan kondisi desain. Jadi kondisi desain pun meskipun calculated ya, kadang ya calculated oleh desainer boilernya atau desainer sistemnya, itu juga kondisi aktual. Kalau efisiensi Carnot dan efisiensi ideal itu kita belum pernah menemui gitu. Jadi perbandingannya biasanya setiap bulan itu kita membandingkan antara kondisi desain dengan kondisi commissioning gitu. Kalau commissioning itu ketika awal operasi gitu. Gitu. Itu sih. Oke, baik Pak. Berarti Itu biasanya mungkin. langsung ke Ya, efisiensi aktual hanya dibandingkan performance test atau pas ya, commissioning betul. awal, terus performance test sebelum-sebelumnya gitu ya Pak ya, buat bahan evaluasinya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Saya coba lanjutkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini tadi pas banget nih Pak sama gambarnya. Kebetulan ada pertanyaan dari Rahmat Naufal. Untuk di siklus Ya, aktual di PLTU Lontar tuh seperti apa? Kalau tadi kan Bapak jelaskan masih yang siklus sederhananya ya Pak ya. Untuk yang di Lontar seperti apa? Misalnya HPH-nya mungkin ada berapa tingkat, LPH-nya ada berapa gitu Pak. Mungkin secara singkatnya oke. bisa, silahkan Pak. Iya, siap. Jadi kalau ini masih kelihatan kan presentasi saya ya? Masih Pak, tinggal di slideshow tapi masih tampilan kecil. Oke, masih kecil ya. Ya, jadi untuk secara singkat tadi untuk apa namanya, HPH dan LPH itu sama dengan eh, tadi yang gambar sederhana yang saya sebutkan, saya bacakan sebelumnya. Jadi kita terdiri dari 8 heater, water heater, 8 heater water heater, yang satunya itu adalah derator. Jadi sisanya 7 water heater, itu terdiri dari 4 low pressure water heater dan 3 high pressure water heater. High pressure water heater itu diambil ekstrasinya dari uh, high pressure turbine, sedangkan low pressure turbine itu dimanfaatkan ekstrasinya untuk uh, low pressure water heater. Nah, di low pressure water heater ini juga ada namanya yang selain itu kondenser, dan juga kalau kondenser dan lain-lain ini kayaknya udah paham ya. Kalau boiler. Jadi kalau di boiler ini kita menggunakan boiler tangensial. Tangensial itu di mana kita memanfaatkan sudut-sudut dari uh, apa namanya, sudut-sudut dari dinding boiler. Jadi bukan di rear front ya, tapi di sudut-sudut. Jadi misalnya bentuknya kotak kalau tanpa atas ya. Kalau tanpa atas kotak, eh, itu kita, kalau misalnya kotak gini, berarti tangensial itu burnernya dari sudut-sudut gini, corner-corner. Dan terdiri dari lima burner dan tiga oil igniter. Oil igniter digunakan untuk saat startup. Kalau burnernya dari dari pulverizer, itu terdiri dari empat yang operasi dan satu standby, seperti itu. Dan
udaranya ini natural ya, natural. Kita ada ID fan 2, sisi A, sisi B, FD fan 2, sisi A, sisi B yang berkapasitas 50%. Begitu pula sistemnya ini masih boiler subcritical di mana masih menggunakan drum dengan pressure superheat antara 16 megapascal dengan temperatur 538 derajat Celcius dan dengan reheatnya sekitar 3,3 megapascal dengan temperatur yang sama 500 derajat Celcius. Mungkin itu, kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung ditanyakan aja, Bu. Mungkin nanti kalau kurang Secara umum. jelas bisa di-chat lagi di kolom chat-nya ya Rahmat ya. Atau nanti mungkin bisa diminta ya Pak ya untuk slide presentasinya untuk teman-teman ini Boleh, boleh. bisa mempelajari lebih detail untuk siklus di PLTU Lontar karena lumayan kompleks juga ya Pak ya. Nggak Oke. sesimpel tadi yang Ya, boleh. sederhana tadi gitu. Mungkin terkait Iya. boiler tadi Pak, ini ada pertanyaan lanjutan dari Irsya. Untuk di Lontar sendiri, untuk loss terbesar di boiler itu dari apa aja? Atau mungkin kalau di efisiensi boiler kan biasanya ada losses gitu ya Pak, evaluasi losses. Nah kebetulan nih Irsya Ya. ini sudah angkatan Ya. 2017, jadi mungkin ingin lebih tahu kalau di Lontar sendiri loss terbesarnya di mana saja, terus kira-kira penyebabnya apa saja gitu Pak. Oke. Kalau secara umum, jadi perhitungan losses boiler itu menggunakan proses namanya indirect method ya. Indirect method itu di losses itu ada kalau nggak salah L1 sampai 10, saya belum hafal juga. Intinya di situ losses boiler itu kalau di Lontar paling tinggi itu dari ganti-gantian antara unburnt carbon dan flue gas losses. Jadi temperatur gas buang yang terlalu tinggi dan juga pembakaran yang tidak sempurna dan mengakibatkan unburnt carbon. Biasanya penyebabnya kalau temperatur yang terlalu tinggi itu ada bagian-bagian misalnya terjadi slagging atau falling, jadi penyerapan panas di area-area superheat atau di area-area wall tube itu tidak sempurna sehingga panas yang dihasilkan oleh batu bara itu dibuang di air heater gitu. Kalau unburnt carbon itu biasanya terjadi karena proses pembakaran yang tidak sempurna, dalam hal ini stokiometri daripada apa namanya udara bakar. Jadi excess air-nya kurang bisa, terus atau uh, apa namanya bisa juga dari apa namanya apa excess air atau uh, dari batu baranya itu sendiri. Kadang-kadang mungkin juga nilai kalornya terlalu tinggi, bisa jadi seperti itu juga gitu. Dua itu sih biasanya yang ganti-gantian kalau losses terbesar ya di boiler kita gitu. Itu Bu. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan Irsya bisa menangkap nih. Nanti kalau ada yang khusus bisa ditanya lebih lanjut ya Pak ya. Karena agak panjang kayaknya Iya, kalau bicaranya lebih detailnya. iya, Nah, cuman pertanyaan menggelitiknya nih Pak. Kalau tadi kan simpelnya iya, exergi itu kita bicara kualitas. Tapi kenapa sih ya sampai iya, saat ini mungkin seperti yang Pak Rian tadi sampaikan masih banyak pembangkit yang mungkin termasuk di iya, Lontar walaupun sebetulnya iya. ada salah satu teman saya Pak, teman S2 saya itu Hmm. ambil tesisnya eksergi sebetulnya di Lontar sih Pak. Cuman mungkin itu nggak jadi Oh ya, buku di sana kan ya Pak ya. Itu tapi kenapa oh mungkin saat ini masih ya hanya sebatas tesis lah Pak. Mungkin belum belum jadi kajian oh utama iya. untuk performa di pembangkit gitu. Kira-kira kenapa gitu Pak? Hanya membahas energi tapi belum ke ranah eksergi gitu. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke. Kalau XRG itu sendiri, sebenarnya kalau dari dianggap dari sejarahnya tadi itu juga nggak jauh-jauh amat antara pencetusan tentang gimana kita perhitungan XRG ini ya. Tetapi uh, untuk standar yang ada sampai hari ini itu kebanyakan menggunakan konservasi energi secara umum. Jadi kalau kita di bidang pembangkitan, khususnya di produksi listrik seperti kita sekarang ini, kita kan
memakai ya. Jadi mungkin karena standar-standarnya itu masih ISO 50001 yang manajemen energi, terus dan itu semua menyadur pada hukum termos satu, jadi kita nggak concern ke sana gitu. Nah, ya mungkin nanti ke depannya standar-standar yang seharusnya nih dengan apa namanya semakin 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 apa ya semakin concernnya kita terhadap pencemaran lingkungan sekarang itu SRG ini menjadi satu cukup aplikatif untuk orang-orang energi mengaplikasikan gitu ya, karena hubungannya dengan entropi itu lebih dekat gitu. Nanti ya mungkin nunggu standar itu sih Mbak menurut saya itu. Ya, ya. Berarti Jadi sebetulnya kalau sekarang kan ISO kalau 50.001. kalau aturannya sudah ada ya pasti mau nggak mau ikut ya Pak. Karena sementara Iya belum betul. ya ke performa dulu gitu ya, energinya dulu yang Iya, dikejar gitu. Oke, iya, baik Pak. Ini iya. ada pertanyaan lagi ya Pak ya? Mumpung waktunya masih ada Iya boleh 10 menit silakan. lagi. Iya, iya, iya. Ini dari Saudara Helmi, Iya boleh. untuk kasus di Lontar, biasanya masalahnya apa saja yang dievaluasi di HPH? Terus evaluasinya apakah hanya Oke. efektivitas saja atau mungkin hanya biasanya indikator-indikator tertentu saja, apakah TTD saja, DCA nggak sampai ke efektivitas atau seperti apa mungkin, Pak? Oke, kalau untuk heater ya, heater water heater baik HPH atau LPH atau derator itu secara umum masih menggunakan TTD dan DCA itu sih. Jadi tim efisiensi energi itu standarnya yang dari PLN, PLN ada pedomannya ada dari PLN dan dari IP sendiri itu masih TTD dan DCA. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dalam sistem itu memang kita dituntut untuk apa namanya mengembangkan dari performa yang lain, misalnya dengan simulasi gitu, yang lebih advance gitu. Jadi kalau sekarang sih masih itu sih untuk performa heater. Oke, baik Pak. Berarti sampai saat ini sih sebetulnya kalau dari standarnya belum sampai ke efektivitas ya Pak ya? Uh, belum sih efektivitas karena juga dulu waktu commissioning data pembandingnya juga masih TTD itu gitu. Oh, oke, baik Pak, siap Pak. Ada tambahannya lagi Ya. nih Pak, mungkin ini sebagai gambaran aja Mm, kira-kira walaupun di Lontar sendiri belum evaluasi exerginya, tapi jika mm. HPH-nya out service, apa yang terjadi pada Ya. exerginya? Oke. Kalau HPH itu secara umum ada namanya pengujian uh, pengujian komisioning yang disebut apa ya? Ya memang yang menonaktifkan seluruh heater itu ada. Jadi di dokumen komisioning itu saya pernah baca berapa beban yang dihasilkan oleh unit ketika dengan kapasitas 315 ketika seluruh HPH dan LPH-nya dinonaktifkan gitu. Jadi semua suplainya itu langsung di bypass langsung ke derator, dari derator langsung ke feed water heater, feed water pump langsung ke drum. Nah, di situ ditemukan ada penurunan kapasitas dari produksi ya. Jadi penurunan kapasitasnya sampai 20 mega kalau nggak salah. Jadi yang pasti dengan konsumsi bahan bakar yang sama, eh, eh, kerja yang dihasilkan itu atau MW yang diproduksi itu pasti lebih rendah sehingga efisiensinya pasti turun itu secara termus satu. Kalau secara exergi saya pikir juga tidak terlalu beda, di mana ya mungkin nanti irreversible prosesnya akan tinggi di sistem penaikan apa namanya udah apa itu temperatur daripada feed water itu, karena sebelum di feeding ke dalam boiler temperaturnya kan harus mencapai titik tertentu untuk memaksimalkan panas yang ada di boiler itu sih kalau mungkin ya dari sisi eksergi dan termodinamika satunya.
Mungkin ada Baik, yang Pak bisa Rian, saya terima beri kasih. lagi. Mungkin teman-teman Silakan. ada yang masih kurang jelas, mumpung masih ada waktu 5 menit lagi. Oh, sudah siap katanya, Pak. Sudah oke berarti, Pak. Atau mungkin Pak boleh, karena ini Iya. tadi lebih banyak bicara HPH, boiler. Kalau secara teoretikalnya kan tadi memang yang seperti analisis eksergi tadi, loss terbesarnya lebih banyaknya di boiler ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi irreversible prosesnya itu Ya, gimana? baik Pak. Mungkin boleh sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman kajiannya terkait tadi ada loss terbesar di boiler gitu ya Pak. Sebetulnya proses apa yang terjadi kok sampai kok loss terbesarnya itu di sisi boilernya gitu Pak? Oke. Jadi kalau si terbesar loss itu di boiler, kalau dari sisi eksergi tadi kan sudah terpaparkan cukup jelas ya. Jadi angka-angkanya di situ cukup jelas. Terus memang di kalau apa namanya sistem termodinamika 1 tadi efisiensi mengenai diagram Sankey tadi itu ternyata tidak apa yang kita ketahui selama ini itu di kondenser. Uh, di kondenser ini ternyata sudah menjadi reversible. Jadi meskipun dia terbuang, dia sebagian itu jadi kerja yang reversible. Sedangkan di boiler, ketika kita maksimalkan pembakarannya, di situ banyak sekali memang dari losses. Sebenarnya kalau di ASME itu dijelaskan ya cukup komplit mengenai uh, losses ASME PTC 43 itu losses mengenai di boiler baik itu di dry gas terus di apa namanya di unburned carbon karena memang boiler itu didesain sedemikian rupa untuk membuang panas yang masih gas flue gas ya jadi hasil pembakaran yang masih cukup tinggi energinya gitu. Kalau normal itu di angka 150 derajat Celcius temperaturnya itu masih memiliki energi yang cukup tinggi sebelum sampai terbuang di stek. Gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan panas yang sebelumnya hanya 30 derajat Celcius sesuai panas lingkungan di hukum Carnot itu ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan panas yang terbuang dari sistem gas itu yang dihasilkan dari energi batu bara itu masih tinggi. Selain itu juga energi yang di energi energi dalam yang dikandung dalam batu bara itu juga masih cukup tinggi gitu. Dia bisa dia berpotensi untuk memiliki energi sekitar 4.300 atau 4.500 kilokalori setiap kilogramnya. Jadi ketika itu dimultiplikasi ya, jadi dikalikan gitu berapa ton yang dibutuhkan dalam satu hari, itu akan menjadi tambah banyak gitu. Jadi sebenarnya penghematan yang terbesar bisa dilakukan di boiler karena pengalinya itu cukup besar gitu. Juga dari boiler itu sendiri kan mass flow ya, jadi apa namanya flow masa laju alir masanya Cold Feeder itu cukup banyak gitu sehari itu bisa sampai 180 ton untuk menghasilkan 300 MW misalnya gitu atau 165 ton setiap jam untuk menghasilkan 300 MW, 315 MW. Itu tinggal dikalikan aja. Kalau kita bisa menghemat sekitar 2 ton dalam 1 jam, itu kita bisa menghemat berapa US dollar atau berapa juta rupiah dalam waktu satu hari atau dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Jadi ya lebih pendekatannya mungkin ke arah situ. Jadi kalau boiler itu kita memanfaatkan pengalinya itu dari cold feeder dan panas yang dibuang dari boiler masih cukup tinggi. Itu sih. UUD berarti ya Pak? Iya. Ujung-ujungnya duit juga ya Pak ya. Hitungannya udah ya. Oke, baik Pak. Izin Pak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh saya bacakan ya Pak? Oke. Oke, ini dari Iya Pak boleh Dedi silahkan. untuk dari teman kelas ekstensi izin bertanya terkait efisiensi turbin.
Untuk parameter main steam, apakah ketika pressure main steam tinggi, efisiensi turbinnya akan naik? Atau ada rumus tertentu untuk menentukan pressure main steam? Terima kasih. Oke, kalau untuk efisiensi turbin itu hubungannya dengan proses apa namanya, kembali lagi secara sederhana kan turbin itu adalah proses efisiensi itu adalah proses perbandingan antara kerja dibandingkan dengan input ya. Jadi kerja yang dihasilkan oleh turbin atau MB dihasilkan dibandingkan dengan input. Nah, input itu apakah selalu ketika tekanan steam itu tinggi itu menghasilkan energi yang lebih besar? Itu kita belum bisa bilang seperti itu karena kita lihat lagi tabel steam table-nya ya seperti itu. Bahkan ketika kita bisa mengoperasikan steam dengan tekanan yang lebih rendah, itu malah losses yang terbuang ke kondenser itu malah lebih kecil gitu kadang-kadang. Nah, tapi kembali lagi itu semua ke desain gitu. Jadi desainer turbin itu mendesain sedemikian rupa supaya turbin itu dioperasikan dalam tekanan tertentu sehingga efisiensinya optimal. Nah, maka dari itu yang penting dalam efisiensi turbin adalah kembali lagi ke perbandingan massa energinya. Jadi massa dari steam flow dibandingkan dengan energi outputnya. Semakin kecil massa yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang besar, maka efisiensi dari turbin itu semakin tinggi. Gitu sih. Oke, Pak Dedi gimana? Sudah jelas atau ada yang masih kurang jelas? Atau kalau perlu WA-WA-an aja ya Pak Dedi ya? Sama-sama di Iya, pembangkit boleh. nih. Oke, baik Pak. Ya. Ini Irsya masih lanjut nih, kayaknya masih penasaran nih Irsya nih. Ada lanjutan pertanyaannya Ya. untuk efisiensi boiler. Kebanyakan efisiensi Ya. boiler dipengaruhi karena pengaruh air heater. Apakah selain itu ada Oke. yang mempengaruhi, selain itu apa ada yang mempengaruhinya? Misalnya seperti retakan refraktori menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap efisiensi boiler. Oke. Retakan refraktori ini maksudnya yang di apa namanya pipa-pipa boiler gitu ya, Mbak? Bagaimana? Atau di mana? Ya, coba Irsya, Retakan. mungkin biar lebih jelas gimana? Takutnya ada yang saya salah menyampaikan. Atau Oke. mau open mic Oke. silakan Irsya. Oh iya Pak katanya, yang di tube-nya berarti ya. Oh ya, ya oke. Di tube ya, berarti kalau di tube itu secara umum pasti kalau ada retakan itu mengancam pengoperasian gitu Mbak. Itu yang pasti. Jadi yang diserang bukan efisiensinya tapi kehandalan dari produksi itu sendiri gitu. Jadi yang pasti itu harus diminimalisir sebelum unit itu beroperasi dengan normal gitu. Kalau itu pun terjadi pasti kita nggak mikirin efisiensi lagi tapi udah nggak produksi lagi gitu, nggak menghasilkan lagi. Nah, kalau air heater itu sendiri memang salah satu regeneratif sistem untuk memanfaatkan panas gas buang daripada boiler ya. Jadi ketika panas gas buang dari boiler itu bisa kita manfaatkan lagi, yang masih dibuang itu masih sekitar 300-an derajat, 350 lah derajat Celcius. Kita buang ke lingkungan itu sekitar 150 derajat Celcius, jadi sekitar 200 derajat Celcius temperatur yang bisa kita manfaatkan energinya untuk memanaskan baik itu udara pembakaran atau bahan bakar gitu untuk menghilangkan heatnya. Jadi memang air heater itu fungsinya sangat penting juga untuk pembangkitan karena yaitu dia salah satu regeneratif tools itu untuk pembakaran gitu. Jadi ya pasti mempengaruhi efisiensi kalau air heaternya tidak maksimal kerjanya gitu. Jadi kan ada kita pelajari air heater leakage, air heater effectiveness itu di ASME PTC 43 kalau nggak salah. Iya. Oke, baik. Mungkin teman-teman mudah-mudahan sudah, wah masih ada nih.
terakhir nih Pak ya. Waduh, Ya, kok masih ya tambah boleh. banyak nih Pak. Ya nggak apa-apa. Gimana nih Pak? Oke. Aduh, oke. Ya nggak apa-apa Saya Mbak. coba tanya dulu Pak Rian nih, mau jawab atau enggak nih ya? Gimana nih Pak Rian nih? Ya boleh lah 2 pertanyaan lagi ya Pak. Oke, 2 ya teman-teman ya. Ini benar-benar 2 nih. Silakan. Ya. Oke, untuk Pak Dedi nih, untuk lanjutannya kayaknya, untuk menurunkan NPHR ketika unit turun beban, apakah ada rumus tertentu untuk setting pressure main-nya yang nantinya bisa untuk acuan tim operator dalam penyetingan main steam temperatur? Ketika turun beban ya. Ya, Jadi kalau turun untuk beban. pengoperasian itu ada namanya kontrol sliding pressure. Jadi sliding pressure itu adalah apa namanya grafik yang atau grafik yang dibuat oleh pabrikan ketika kita ingin mengoperasikan unit menurunkan beban. Jadi untuk pengoperasian itu kita ya apa namanya yang pasti menurunkan tekanan main steam dan juga otomatis untuk mengurangi daripada flow bahan bakar dan juga flow steam. Jadi ya memang ada penurunan pressure di tiap apa namanya di tiap pembebanan dan itu ada namanya sliding pressure di mana uh, grafik perbandingan antara pressure dan apa namanya dan output MW-nya beban gitu. Jadi ya kita mengikuti grafik itu gitu untuk menjaga unit supaya tetap beroperasi dengan andal gitu. Oke, baik Pak Dedi. Mudah-mudahan sudah cukup Ya, jelas ya Pak Dedi ya. Terakhir nih, beneran nih yang ya. lainnya saya skip dulu ya. Terakhir ini dari Aditya Rangga. Mungkin ini walaupun masih belum tahu, mungkin Bapak kalau ada informasi Hmm, atau mungkin dari studi-studi gitu, untuk ya, boiler kan macam-macam nih Pak, ada subcritical gitu, terus ada supercritical, ya, ultracritical. Nah, untuk exergy loss-nya ya. kira-kira gimana gitu? Untuk yang tipe yang lebih tinggi, apakah exergy loss-nya akan lebih rendah Ya. atau lebih tinggi atau seperti apa? Oke, kalau perbandingannya dengan subcritical dan supercritical, setahu saya ya, ini semoga aja nggak salah gitu. Yang sudah saya baca, kalau IP sendiri punya pembangkit supercritical itu ada satu di unitnya di Adipala. Di Adipala itu di selatannya kota Cilacap ya, selatan kota Cilacap. Itu supercritical dengan kapasitas 3 kali 600 MW. Dengan supercritical itu pada umumnya tidak memakai drum gitu ya. Jadi temperaturnya itu lebih tinggi, bisa sampai 600-an atau ya 600-an gitu. Dan efisiensinya juga lebih tinggi. Efisiensinya bisa sampai 45%-an atau 50% atau 45%-an lah kalau nggak salah. Dan lebih tinggi 10% daripada subcritical. Nah, kalau exergy-nya secara umum dengan efisiensi yang lebih tinggi otomatis dengan flow atau dengan konsumsi bahan bakar yang sama, mereka bisa menghasilkan energi yang lebih besar gitu. Jadi bisa menghasilkan kerja dari turbin yang lebih besar. Dalam hal ini bisa mencapai 10% lebih besar daripada subcritical. Jadi kalau misalnya perbandingannya kita di lontar ini untuk menghasilkan flow main steam dari boiler ke turbin sebesar 1000 ton per jam, itu kita membutuhkan cold flow batu bara sekitar 160 ton per jam. Nah, untuk di supercritical bisa jadi dengan cold flow 160 ton per jam, sama cold flow-nya 160 ton per jam, mereka bisa menghasilkan steam dengan flow yang lebih tinggi, bisa sampai 1.200 atau 1.300 ton per jam. Mungkin bisa seperti itu. Jadi otomatis exergy-nya atau reversible energi yang bisa dimanfaatkan juga lebih tinggi dan irreversible-nya exergy-nya lebih rendah gitu. Itu sih Mbak. Oke, Mungkin baik sarannya. Pak Rian. Semoga bisa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, Mudah-mudahan terima sih kasih. tidak puas Pak. Jadi nanti untuk next event-nya bisa ikut lagi di kuliah tamu selanjutnya. Nanti kalau ada Ya, ya, ya jadi biar tambah haus belajar ya Pak ya.
Oke. Ya, sama-sama saya juga belajar. Mungkin ada Ya. closing dulu Pak sebelum ini karena kebetulan waktunya sudah lewat 10 menit. Mungkin ada closing statement dulu atau seperti apa Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih aja mungkin saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman yang hadir hari ini, pada Mbak Roswati atas moderasinya, atas semuanya bisa berbagi pengalaman dan atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya semoga ketemu lagi di lain waktu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rian untuk diskusinya hari ini Ya, yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang bertanya. Kalaupun ada yang belum terjawab, mohon maaf. Ini juga banyak yang titip salam Pak. Titip salam juga dari kami ya. untuk teman-teman Salam. rekan di PLT Ulantar. Terima kasih banyak Ya, siap. sudah banyak Ya. membantu teman-teman mahasiswa prodi S1 Teknik Mesin baik di kegiatan magang maupun di kegiatan skripsi. Mungkin itu ya Pak, terima kasih banyak. Ya, ya. Saya Ya, akhiri. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.